Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dorotul Idin, Prodi PAI semester 5B, akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masa pranatal dan kelahiran. Yang pertama, masa pranatal dan kelahiran. Masa pranatal atau masa sebelum lahir adalah periode perkembangan manusia dimulai sejak konsepsi, yakni ketika indung telur atau ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki. Pada umumnya, masa ini berlangsung selama 9 bulan atau 280 hari. Masa pranatal ini merupakan masa yang berlangsung banyak bahaya, baik dari fisik maupun psikologi. Yang kedua, tahapan-tahapan perkembangan pada masa pranatal dan kelahiran. Ada dua perspektif. Yang pertama yaitu perspektif Islam. Para psikologi Islam, periode pranatal ini dibagi menjadi beberapa tahapan sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang pertama yaitu tahapan sulalatin mintin atau saripati tanah. Pada tahapan ini manusia makan dari hasil bumi, dan ketika saripati masuk ke dalam tubuh manusia, saripati ini lantas dipakai tubuh untuk proses metabolisme pembentukan nutfah di dalam sel-sel reproduksi. Yang kedua, tahapan nutfah. Kata nutfah sering diterjemahkan dengan air mani atau setetes mani. Kata yang biasa digunakan hampir serupa dengan nutfah adalah nutfatin amsaj atau setetes mani yang bercampur. Ini berarti pencampuran dua nutfah atau benih, yaitu dari laki-laki dan perempuan. Nutfah juga disebut sebagai air yang hina atau air yang terpancar. Yang ketiga, tahapan alaqah. Tahapan alaqah merupakan bentuk praembrionik yang terjadi setelah pencampuran sperma dan ovarium. Alaqah oleh para ilmuwan disamakan dengan lintah karena hidupnya tergantung pada darah ibunya. Alaqah terbentuk sekitar 24-25 hari sejak pembuahan. Jika jaringan praembrionik ini digugurkan, maka ia akan tampak seperti segumpal darah. Yang keempat, tahapan mudghah, yaitu embrio berubah bentuk di tahapan alaqah ke permulaan tahapan mudghah pada hari ke-24 dan atau 26. Waktunya relatif lebih cepat ketimbang perubahan dari nutfah ke alaqah. Tahapan mudghah ditandai dengan bermulanya pertumbuhan dan pembiakan sel yang luar biasa. Pada minggu kelima, jantung mulai berdetak. Embrio juga sudah mengembangkan plasenta, suatu bentuk tabung yang masuk ke dalam dinding rahim dan mengalirkan oksigen serta makanan dari darah ibu ke tubuh janin. Tahapan mudghah berakhir pada minggu ke-6, kurang lebih pada hari ke-40. Yang kelima, tahapan idzaman, yaitu tahapan pembentukan tulang. Pada tahapan ini dimulai dengan bentuk seperti daging atau permen karet dengan lekukan dan tonjolan seperti digigit. Pada tahapan ini bentuk manusia mulai terlihat pada minggu ke-6. Dan pada minggu ke-7
bentuk manusia semakin terlihat nyata dengan bermulanya berbentuk kerangka. Masa ini sekitar 40 hingga 45 hari. Dengan demikian dapat dikatakan pada masa 40 sampai 45 hari adalah hari-hari yang sangat penting bagi perkembangan embrio. Pada waktu itu embrio berubah bentuk menjadi manusia. Pembentukan tulang ini akan semakin terbentuk mirip manusia setelah pada tahap berikutnya. Tahap berikut tulang itu diselimuti otot daging. Yang keenam, tahapan Lahman. Pada tahapan ini yaitu pembukusan tulang oleh otot dan daging merupakan babak baru dalam perkembangan anak manusia. Seiring usianya, proses miogenesis atau pembentukan otot embrio mulai dapat bergerak. Masa ini dimulai pada akhir minggu ke-7 dan berakhir pada akhir minggu ke-8. Dianggap sebagai babak akhir pembentukan embrio atau dalam bahasa Arab disebut tahalluq. Akhir fase embriologi ini segera diikuti dengan fase dimulainya perkembangan janin yang dalam Al-Quran dibahas dengan nasy'ah alias perkembangan. Yang terakhir yaitu tahapan tahalluq atau masa perkembangan. Pada akhir ke-8 atau fase penting dimulai. Perubahan fase ini lebih cepat ketimbang tahapan-tahapan sebelumnya. Embrio berubah menjadi makhluk lain saat ukuran kepala, tubuh, kaki, dan tangan mulai mencapai ukuran proporsional. Pada tahapan ini, semua organ sudah berfungsi. Janin siap untuk hidup di luar rahim sejak berumur 22 sampai 26 minggu, yakni kurang lebih 6 bulan pasca pertumbuhan. Selanjutnya, yang kedua, perspektif barat. Perspektif barat ada 3. Yang pertama, periode germinal. Periode germinal merupakan periode awal perkembangan pranatal yang berlangsung pada 2 minggu pertama setelah pembuahan. Pada periode germinal ini ada 2 lapisan. Yang pertama yaitu blastocyst adalah lapisan dalam sel yang berkembang selama periode germinal. Dan yang kedua trophoblast ialah lapisan luar sel yang berkembang selama periode germinal. Selanjutnya periode embrionis. Periode embrionik atau embrionis merupakan periode perkembangan pranatal yang terjadi dari 2 sampai 8 minggu setelah konsepsi. Selama periode embrionis, angka pemisah sel meningkat. Sistem dukungan bagi sel terbentuk dan organ-organ mulai tampak. Embrio yang sudah terbentuk terdiri ada 2 lapisan. Yang pertama, lapisan bagian dalam yang akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan pernafasan. Yang kedua, lapisan luar yang terdiri dari lapisan paling luar sel dan lapisan tengah. Ketika lapisan embrio terbentuk, sistem dukungan kehidupan bagi embrio matang dan berkembang dengan cepat. Sistem dukungan kehidupan ini meliputi ari-ari, tali pusar, dan amnion. Ari-ari sendiri merupakan suatu sistem dukungan kehidupan yang terdiri dari sekelompok jaringan yang berbentuk piring yang di dalamnya pembuluh darah dari ibu dan anak mengait tetapi tidak menyatu. Yang kedua, tali pusar adalah suatu sistem dukungan kehidupan yang mengandung 2 pembuluh nadi dan 1 pembuluh vena yang menghubungkan bayi dengan ari-ari. Yang ketiga, amnion merupakan suatu keranjang yang berisi cairan bening yang di dalamnya embrio yang sedang berkembang mengapung.
Seperti halnya ari-ari dan tali pusar, amnion berkembang dari telur yang dibuahi, bukan dari tubuh ibu. Kira-kira usia 16 minggu ginjal janin mulai memproduksi air kencing yang merupakan sumber utama cairan amniotis hingga trimester ketiga. Cairan amniotis penting dalam menyediakan lingkungan, suhu, dan kelembapan terkendali, serta untuk melindungi janin dari guncangan. Beberapa perkembangan penting dari embrionis antara lain pada minggu ketiga, saluran saraf yang pada akhirnya menjadi susunan tulang belakang terbentuk. Pada usia 21 hari, mata mulai kelihatan. Dan pada usia 24 hari, sel untuk jantung mulai berpisah. Selama minggu keempat, penampakan pertama sistem saluran kencing alat kelamin kelihatan dan kuncup dengan serta kaki muncul. 4 bilik jantung terbentuk dan pembuluh darah naik ke permukaan. Dari minggu kelima hingga ke-8, lengan dan kaki selanjutnya berpisah. Pada saat ini wajah mulai berbentuk tetapi masih begitu dapat dikenal. Pada minggu ke-8, janin yang sedang berkembang beratnya kira-kira 1/30 ons dan panjangnya 1 inci. Proses pembentukan organ yang berlangsung selama 2 bulan pertama perkembangan prenatal disebut organogenesis. Selanjutnya, periode fetal. Periode fetal merupakan periode perkembangan prenatal yang dimulai dari 2 bulan setelah pembuahan dan pada umumnya berlangsung sampai 7 bulan. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi masa prenatal dan kelahiran. Yang pertama, kesehatan ibu. Penyakit yang diderita ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan masa prenatal. Apalagi penyakit tersebut bersifat kronis seperti kencing manis, TBC, radang saluran kencing, penyakit kelamin dan sebagainya. Dapat menyebabkan lahirnya bayi yang cacat. Demikian pula bila terjadi pembenturan ketika janin berusia 3 bulan disertai dengan gangguan kesehatan pada ibu. Jadi kesehatan bagi ibu hamil itu sangat penting karena sangat berpengaruh kepada janin yang dikandungnya. Terus yang kedua, gizi ibu. Hal ini adalah karena janin yang sedang berkembang sangat tergantung pada gizi ibunya yang diperoleh melalui darah ibunya. Oleh karena itu, makanan ibu-ibu yang sedang hamil harus mengandung cukup protein, lemak, vitamin, dan karbohidrat untuk menjaga kesehatan bayinya. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi akan menyebabkan bayinya cacat. Selanjutnya, pemakaian bahan-bahan makanan oleh ibu. Bahan-bahan kimia yang terdapat pada obat-obatan dan makanan yang ada dalam peredaran darah ibu yang tengah hamil dan mempengaruhi perkembangan janin. Bahan-bahan kimia tersebut dapat menimbulkan efek samping baik pada fisik maupun sistem kimiawi dalam tubuh janin yang dinamakan metabolit. Bahan-bahan kimia juga dapat mempengaruhi lingkungan di dalam rahim ibu yang secara tidak langsung juga mempengaruhi janin.
Yang keempat yaitu tahayul dan kenyataan di Indonesia. Di Indonesia banyak permasalahan yang mengenai pengaruh tingkah laku orang tua terhadap keadaan bayi yang dilahirkan. Misalnya ibu itu sedang hamil dan melihat benci sama seseorang, dan itu akan mempengaruhi kepada janinnya. Janinnya akan biasanya sifatnya atau wajahnya hampir sama dengan orang yang dibenci itu yang biasanya ada di Indonesia, tahayul. Terus yang kelima, keadaan dan ketegangan emosi ibu. Keadaan emosional ibu selama kehamilan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan masa pranatal. Hal ini adalah karena ketika seorang ibu hamil mengalami ketakutan, kecemasan, stres, dan emosi lain yang mendalam, maka terjadi perubahan psikologis, antara lain meningkatkan pernapasan dan sekresi oleh kelenjar. Adanya produksi hormon adrenalin sebagai tanggapan terhadap ketakutan akan menghambat aliran darah ke daerah kandungan dan membuat janin kekurangan darah. Pada masa ini kemungkinan besar mengalami ibu yang sering emosinya tinggi itu akan mengalami kesulitan medis dan melahirkan bayi yang normal. Pada masa itu ibu yang sedang melahirkan itu akan mengalami kesulitan medis, tetapi bayi yang dilahirkan itu normal dibanding dengan ibu-ibu yang relatif tenang dan aman. Biasanya ibu-ibu yang tenang atau relatif aman tuh kebanyakan dia melahirkan secara operasi itu yaitu Terus yang selanjutnya sinar X dan kehamilan. Selanjutnya sinar X atau X-ray dan kehamilan. Dalam sebuah blog yang mengutip tentang dampak sinar X terhadap kehamilan, memberikan kita pemecahan bahwa sinar X adalah suatu radiasi berenergi kuat yang tergantung pada dosisnya, dapat mengurangi pembelahan sel, merusak materi genetik, dan menimbulkan pada efek bayi yang belum dilahirkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.